EQ, seri yang dipakai Mercedes-Benz untuk kendaraan elektriknya, merupakan versi listrik dari Mercedes-Benz GLB. Ini adalah Mercedes-Benz EQB. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. EQ, namanya mungkin terinspirasi dari IQ, indeks kepintaran manusia. Mercedes mungkin mobilnya semakin pintar di masa mendatang. Seperti seri EQ ini merupakan Mercedes-Benz yang pintar dari masa depan, dengan menggunakan motor listrik sebagai penggeraknya. Seri EQ ini mulai ada sejak tahun 2016, dengan model pertama yang dioprek-oprek adalah Mercedes-Benz EQC Concept. Yes, dan akhirnya proyek ini berhasil dan akhirnya memperkenalkan Mercedes-Benz full EV pertama kali tahun 2019 yang namanya EQC. Dan itu kami sudah coba, ada videonya sendiri. Ya, tapi itu sebenarnya basisnya adalah mobil internal combustion engine, yaitu Mercedes-Benz GLC. Ya, sejak munculnya EQC pada saat itu, Mercedes-Benz malah seperti keranjingan untuk membuat seri elektrik mereka. Di tahun 2020 mereka membuat EQV yang basisnya dari V-Class, dan tahun 2021 mereka membuat EQA, EQS, EQS SUV, EQE, EQE SUV, dan yang kami review ini adalah EQB. Mercedes-Benz EQB ini sebenarnya sudah lahir tahun 2021, namun ya masuk ke Indonesia tahun 2023 ini. Mungkin karena menunggu momen yang tepat untuk muncul dan dijual di Indonesia. Untuk varian yang dijual secara global, ada 3 varian yang ditawarkan, yaitu EQB 250, EQB 300 4MATIC, dan yang paling kencangnya adalah EQB 350 4MATIC. Sudah bisa menebakkan mana yang masuk Indonesia? Yes, entry levelnya EQB 250. Nah, sekarang reviewnya. Mobil listrik 7-seater paling murah. Iya ini, tapi harganya sebenarnya tidak murah-murah amat. Nanti di akhir video, makanya nonton video ini sampai habis. Ini mobil adalah Mercedes-Benz GLB yang dilistrikkan. Bukan hanya platform, tapi sak body-bodinya adalah Mercy GLB. Makanya namanya EQB. Tampangnya antara GLB dan EQB, yang EQ tuh ada grillnya juga, cuma nggak kepake untuk normalnya grill. Normalnya grill itu ada lubangnya, ini tidak berlubang, tertutup. Jadi coefficient of drag-nya menurun, lebih aerodinamis jadinya. Lampu dapat LED high performance, bukan lampu top of the line-nya Mercedes-Benz. EQB 250, jadi hanya single motor listrik yang ada di depan untuk memberikan energi putar ke roda depan. Karena basis GLB itu adalah sebenarnya front wheel drive juga, sama seperti A-Class. Platformnya itu sama. Ini kalau disusun rapi sebenarnya bisa ditaruh, jadi ada tempat bagasi kecil seperti di EV6 gitu. Tapi enggak, seperti ini aja. Nah, motor listrik ini adalah 188 horsepower dengan torsi maksimal 385 Nm. Torsinya besar sekali ya, karena ini motor listrik yang menyalurkan tenaganya ke roda depan doang, tidak ke roda belakang sama sekali. Ada yang versi di atasnya tapi nggak masuk Indonesia, itu yang EQB 350, motor listrik sendiri ada di belakang lagi. Jadi dual motor. Energinya dapat dari mana? Dapat dari baterai yang berada di bawah seperti biasa mobil listrik. Besarnya 66,5 kWh, cukup besar ya. Kita lihat golongnya, apa ground clearance-nya payah? Nggak terlalu payah, surprisingly. Oke juga ground clearance-nya. Ini mungkin secara tinggi mobil juga lebih tinggi daripada GLB. Nah, ini dia buat ngecharge. AC charging, DC charging. Nah, ini sayangnya baterainya gede, tapi DC chargingnya maksimalnya cuma 100 kW. Sedih sekali ya, kecil sekali. Tidak seperti Ioniq 5 EV6. Ioniq 6 itu bisa sampai 350 kW. Oh, bukan buat nutup. Tapi mobil ini kecil. Panjang totalnya
4690 mm. Ya nggak kecil-kecil amat, tapi ini adalah kelasan A class ya, nggak panjang seperti GLC gitu. Ya GLC lebih panjang sedikit, tapi yang ini muat 7 seater. Ngelihat ini velgnya. Ini mungkin velg Mercedes-Benz paling jelek yang pernah kami lihat. Jelek sekali velgnya. Ini adalah velg 18 inch. Bannya 235/55. Pasti nggak belang. Model lampu yang nyambung begini keren. Ini kok lebih keren daripada GLB. Nggak ada knalpotnya, ya iya mobil listrik ya kan. Bukanya ini jadi satu sama kamera belakang. Jadi ini tuh gitu. Kamera belakangnya tuh dari sini di dalam. Berhenti kan jadi. Bagasinya cukup luas, stick golf muat agak nyamping. Divider kalau misalnya jok belakangnya tuh nggak dipakai, bisa pakai pembatas seperti ini untuk hemat AC kali, atau biar orang-orang nggak bisa ngelihat apa isi bagasi Anda. Tapi kalau row ketiga mau dipakai itu harus dicopot. Ini di bawah masih ada tempat-tempat lagi untuk naruh mobile charger kali. Ini dapat kabel seperti ini untuk semacam extender, tapi kabelnya tuh saking gedenya nggak bisa dimasukin ke dalam tempat tadi. Heran. Serata apa? Nggak bisa. Rata lantai. Ini bisa bawa sesuatu yang lebih besar lagi dan rata. Oke, saatnya kita coba row ketiga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sempitnya. Atas kalau duduknya tegak nempel ke jeduk. Kalau agak selonjoran dikit begini ya ada nempelnya. Tapi masih bisa diduduki kalau terpaksa ya kan. Di belakang ini adalah tahta terendah dalam keluarga, jadi nggak usah banyak di mewah-mewahin lah. Kalau ada orangnya di depan, orangnya tuh harus rela sempit. Nah, bisa segini nih kelegaannya. Kalau misalnya di row keduanya sempit. Kalau didorong lagi mundur, coba tarik bawahnya kan. Nah tuh, ini kaki masih, bukan masuk lagi, nyangkut. Beneran nyangkut ya kan. Tapi kalau terpaksa memang benar-benar bisa untuk taruh manusia dewasa yang tingginya 174 di belakang sini. Bisa. Ini nggak mau lagi. Ini dari luar juga udah kelihatan nih. Ini jok nggak enak pasti. Udah kelihatan dari luar. Kita didudukin, oke, masih ada empuknya. Rata gitu loh. Kecil. Ada armrest. Ya terus masih oke. Ada sunroof lagi di belakang. Ini sunroofnya ada dua, depan dan belakang. Yang depan gede, yang belakang ya gede-gede amat. Masih oke kok duduk sini. Kirain tadinya nggak enak banget, tapi ternyata lumayan empuk nih. Nggak masih bisa sandarin lagi. Paling nyandar segini sih. Jarak dengkul dengan jok depan di posisi nyetir kami, tinggi kami 174 lagi, kami ingatkan. Kaki masih sedikit bisa masuk. Duduk tengah juga kayaknya masih oke. Ya, keras. Itu masih oke. Nah, tadi coba di posisi kalau yang ini paling maju biar belakang muat, gini tadi ya. Ya, sudah tersiksa. Cuma ya, kalau tersiksa berarti tersiksa bersama. Paling belakang tersiksa, ini juga tersiksa. Kalau mau ada orang di row ketiga. Tapi makanya hanya sekali-sekali. Ada ventilasi AC belakang yang sambungan dari blower depan. Ada tempat-tempat di bawah sini yang mungkin di opsional yang lebih mahal. Ini adalah kontrol AC, mungkin loh. Terus di bawah ada dua gua colokan USB-C lagi dan asbak. Asbak kalau misalnya mobil zaman dulu. Kalau zaman sekarang tempat sesuatu aja gitu. Khas Mercedes-Benz, kantong jaring. Di pintu juga masih lega tuh, bisa naruh botol yang agak besar. Pintu belakang ini empuk-empuk, nggak ada tirai sama sekali. Semuanya empuk-empuk kulit. Ini kulitnya kulit man-made ya, bukan dari sapi. Not bad kok belakangnya, nggak seburuk yang kami duga sebenarnya. Cuma masalahnya memang di kabin ini ya. Kalau misalnya ini kita tutup, ini tuh ketipisan. Jadi kalau ada direct sunlight dari atas, kepala kita panas, literally.
Ini dikasih apar ya di bawah, tapi bukan apar yang bisa untuk matiin lithium sayangnya. Kalau bisa matiin lithium aparnya, silakan beli di Motomobi Goods. Interiornya, interior khas A-Class, GLB, dan ini semuanya empuk-empuk, enak gitu. Minusnya di interior, ini interior mewah, kami suka dan masih terlihat sangat modern. Tapi minusnya di interior Mercedes zaman now yang model entry level seperti ini adalah tetap ada plastik, dan plastik ini ketemu dengan tangan kita langsung ini bagiannya ini. Plastik keras, kayak tanggung gitu loh. Mewah sekalian. Ini enggak. Ada dua layar instrument cluster dan layar ini adalah MBUX, walaupun bukan yang versi terakhir, tapi sudah cukup lah sebenarnya karena bisa pakai Apple CarPlay. Namun Apple CarPlay-nya bukan yang wireless. Ini masih pakai kabel dicolok di sini. USB-C pula kabelnya. Kalau salah bawa kabel nggak bisa Apple CarPlay. Dan ini tidak seperti Mercedes-Benz biasa karena ini adalah mobil listrik. Ada icon EQ. Fitur safety-nya pada mobil ini lengkap. Ada adaptive cruise control, blind spot, lengkap. Cuma yang paling menyebalkan nih, kadang suka lagi ya ininya. Kadang tapi active brake assist itu selalu tersetting di medium kalau mobilnya habis dimatikan. Kalau kita mau jalan, kalau kami mau jalan harus di off. Jadi ada ritual sendiri gitu di dalam itu. Kenapa? Karena orang baru niat mau nyebrang aja, mobilnya udah ngerem sendiri seadanya, sampai berhenti. Bagus nggak ada motor di belakang yang duduk atau mobil. Jadi ini harus selalu off. Orang baru niat mau nyebrang. Audionya Burmester, suaranya enak, tapi untuk mobil segini mahal harusnya lebih enak lagi. Putar-putaran AC nih khas. AC kontrolnya masih tombol fisik. Kami suka tombol fisik, dan ini yang paling favorit di Mercedes-Benz juga, sirkulasi AC. Ada 2 zone AC-nya. Nggak ada pendingin ataupun penghangat jok. Penghangat nggak perlu, pendingin yang perlu. Untuk kontrol layar bisa pakai touchscreen seperti yang tadi kami lakukan, atau pakai trackpad ini, atau pakai ini apa di BlackBerry dulu namanya nih, trackpad juga namanya, atau pakai trackpad yang kiri. Ya, jadi ada 3 pilihan, agak-agak mubazir tapi ya sudahlah. Sebelah kanan ada volume, ini standar Mercedes-Benz volume, ada navigasi bawaan mobil, radio telepon, favorite, shortcut ke fungsi kendaraan, kamera 360, namun tidak pakai kamera 360, pakainya kamera belakang doang yang tadi keluar dari logo. Dan ada driving mode, ini dynamic driving mode. Driving mode ada apa aja? Ada Eco, Comfort, Sport, dan Individual. Individual apa aja yang bisa disetting? Engine-nya, kenyamanan setir enteng atau berat, kemudian ESP-nya yang bisa diatur ya kan. Setir bulat. Jempol kanan untuk ngatur trackpad di sebelah kanan untuk ngatur instrumen cluster, tapi itu nanti. Dan adaptive cruise control yang bisa diatur jaraknya. Jempol kiri untuk urusan audio dan layar ini. Ada pedal shift di balik setir. Pedal shift ini fungsinya adalah untuk seberapa regeneratif. Misalnya nih kita drive nih, ini D nih. Ke kanan tuh jadi D+. D+ ini regen yang paling kecil atau hampir tidak ada. D doang itu mungkin regen level 1. Terus D- regen level 2. Udah, minusnya cuma 1, nggak ada minus-minus. Kalau kita tahan, minusnya atau plusnya ada D auto. Auto nih regenerative braking-nya yang ngatur Mercedes-Benz. Nah, dia akan lihat mobil depan seberapa jauh, perlu seberapa regeneratif apabila kita melepas gas. Kami paling tidak suka itu karena kami ingin bisa mengatur sendiri, tidak diaturin sama komputer. Ya, dan bentuk shifternya sama persis sama combination switch ini untuk fungsi jadi send, dan kalau diputer jadi wipernya pun ada autonya. Instrumen cluster standar Mercedes-Benz semuanya bisa diatur ya kan, mau jam mau apa segala macam-macam tuh bisa diatur. Joknya ini elektrik, cuma diaturnya bukan dari jok ke sini ya. Elektrik full, pengaturannya lengkap, naik turun depan dan belakang dengan 3 buah memory seat, ada lumbar supportnya juga. Posisi nyetirnya enak. Ini tilt dan teleskopik tarik habis, ini agak turun sedikit.
Jadilah posisi nyetir yang enak. Cuma ada satu problem memang masalah kedudukan ya. Itu joknya tuh agak keras. Mungkin orang Jerman sudah mendesain kekerasan ini untuk kesempurnaan punggung kita kali ya. Ini kalau paha pasangan Anda, istri Anda atau pacar Anda lebih panjang tuh masih bisa dipanjangkan ininya. Jadi tetap pahanya tersangga dengan baik, atau pahanya pendek bisa dipendekin. Kantong-kantong pintu besar sekali, bisa naruh botol yang besar. Ada 2 buah cup holder, ada wireless charging di sini. Ada colokan USB-C yang buat tadi Apple CarPlay. Kalau pengen rapi tinggal ditutup seperti rolling door. Ini ada buat mengistirahatkan palm kita sambil main-mainin trackpad, atau mau kebiasaan keluar menyetir megang gigi bisa megang ini. Konsol tengah ada 2 buah colokan USB-C. Konsolnya nggak terlalu besar sayangnya, tapi ya sudahlah, mobilnya juga nggak terlalu besar. Lacinya pun lumayan oke loh, besar. Nggak ada tempat kacamata. Lampu-lampu tentu LED. Tak bisa gini nggak? Kalau mataharinya di samping, ini nggak bisa tarik, nggak bisa tarik. Kan ini lolos gitu loh kalau mataharinya di samping kita persis. Ini sebelah sini tuh lolos mataharinya, ya kan? Harusnya bisa tarik gitu loh. Tapi ini nggak bisa ya kan? Oke, saatnya kita jalan. Keluar parkiran otomobil sempit-sempit sedikit. Tapi mobil ini radius putarnya bagus, khas Mercedes-Benz. Lupa matiin, ini berbahaya kalau hidup. Sambil mati ini juga berbahaya, fokus kita jadi keginian. Off. Pada saat di off ada ini anti collisionnya off. Sayangnya tidak ada one pedal driving. Ini walaupun kita sudah di D- itu ya, kita lepas gas, regennya lumayan kuat nih kan, bisa terlihat di jarum ini. Kita lepas gas, wow, meregen sekali sampai ke 75% ini. Tapi nggak sampai berhenti. Sekitar 7-8 km per jam aja jalan begitu. Kayak mobil otomatis biasa dilepas remnya. Tetap harus ngerem, kita tidak bisa one pedal driving pakai mobil listrik yang ini. Harusnya semua mobil listrik itu ada one pedal drivingnya. Di Mercedes-Benz EQS itu sebenarnya nggak ada one pedal driving, tapi bisa kita akali settingannya biar seperti one pedal driving. Cuma agak nggak natural one pedal drivingnya. Kemudian mobil ini juga pertama kali yang terasa itu adalah smooth. Bukan berarti positif ya smoothnya. Jadi kalau misalnya kita gas, dia powernya naiknya nggak langsung jedek, nggak instan langsung, dia pelan-pelan naiknya. Pada saat kita regen, kita lepas gas, nggak langsung ngerem gitu, dia juga pelan-pelan turunnya. Ya, membuat jadi sebenarnya sensasi seperti naik mobil internal combustion yang ada delay, kita gas nggak langsung instan. Cuma itu again hilang lagi rasa seperti mobil listriknya, khas mobil listrik yang harusnya ada. Tuh kita lepas gas nggak langsung, ada delay hampir sedetik. Kalau digas juga gitu, lebih instan sih kalau digas dibanding regennya. Membuat jadi kalau kita nggak biasa naik ini ya, kita nggak tahu ada urusan regen-regenan, itu jadi mobilnya agak ngangguk-ngangguk gitu. Karena begitu dilepas gas, nggak ngerem, tapi lama-lama ngerem, nggak biasa. Tapi posisi ngerem, posisi regen, kita lepas gas, lampu rem tetap nyala. Untuk urusan kekedapan, khas Mercedes-Benz memang, walaupun ini kelasnya kelas bawah Mercedes-Benz-nya, kedap. Motor-motor nggak terlalu terdengar, walaupun tidak sekedap S-Class ya, nggak sekedap E-Class, tapi ini cukup kedap, kami suka kekedapannya, khas Mercedes-Benz. Tapi kekhasan Mercedes-Benz sih kayak ada daripada joknya. Jok itu kekerasan. Ya standar Mercedes-Benz yang entry level, joknya keras. Ini nggak suka joknya ini. Jadi kayak capek gitu nyetirnya. Orang nggak mungkin engineer Jerman udah tahu ya kalau begini nggak capek, lebih nggak capek kalau empuknya segini gitu. Nggak suka tetap. Tapi tetap bahwa Mercedes-Benz ada rasa bangganya ya. Apalagi ini Mercedes-Benz yang sangat langka di jalanan Jakarta nih, nggak tahu sudah ada berapa EQB yang tersebar. Ada Leaf, Nissan Leaf. Itu juga langka tuh Nissan Leaf.
Mobil ini juga ada fitur parkir sendiri. Nih dia nyari parkir tuh kan. Fungsi parkir sendiri, kalau orang yang males parkir atau ibu-ibu yang takut parkir, mobilnya bisa parkirin sendiri. Fitur yang sangat jarang kami pakai karena kami jauh lebih percaya tangan dan mata kami sendiri dibandingkan dengan mobilnya. Walaupun mobilnya bisa parkir dengan smooth ya. Masuk gang, ngerasain polder-polder kecil. Enak. Tipikal suspensinya itu tipikal mobil Eropa ya, dan rasa Mercedesnya kental juga di suspensinya. Suspensinya enak dan nyaman. Cuma nggak tahu ada bunyi sedikit di suspensi depan dan di belakang kayaknya barang-barang kabel tadi tuh gubrak-gubrak, bikin mengganggu telinga gitu. Depannya itu loh, kenapa ada bunyi serak gitu? Apa ya? Tapi karena suspensi Eropa ini jadi ada rasa kerasnya juga. Eropa tuh ada kaku-kakunya tapi nyaman. Dan yang bikin mobil ini lebih enak dibandingkan dengan suspensi GLB itu adalah beratnya. Berat itu sangat pengaruh sama suspensi. Suspensi jadi terasa lebih mahal. Mobilnya jadi berasa mahal ketika mobil itu berat. Ngayun-ngayunnya tuh beda. Nah karena ini jauh lebih berat daripada GLB biasa, ini tuh rasanya tuh lebih mahal, lebih solid gitu mobilnya. Padahal ya beban, bawa baterai. Sempit-sempit, nggak ada masalah sempit-sempitan naik mobil ini karena mobilnya nggak terlalu lebar. Dan ngontrol mobil ini juga gampang. Setelan jokam itu agak lebih tinggi karena biar lebih terasa SUV mobilnya ya. Karena desain luar EQB ini dan GLB itu sebenarnya kami suka. Lebih laki gitu. Nah, suspensi yang nyaman dan berasa lebih enak, lebih mahal karena beban itu kita coba kestabilannya. Stabilannya oke lah, nggak spektakuler tapi oke. Bannya gripnya langsung mau lepas, gripnya maksudnya lepas dengan aspal, beton. Tapi terasa juga beratnya nih mobil. Dia mau ngubah arahnya tuh agak kurang direct, padahal setirnya cukup direct rasanya ke ban ya, cuma agak kurang direct kan. Ini kayak GLB gemoy gitu loh. Berat gitu. Seperti itu. Nah, di depan ada mobil, jadi ngikutin kecepatan mobil depan. Ya, adaptive cruise control biasa dan pasti smooth karena dia pakai sistem radar, berada di logo Mercedes-Benz di depan. Dan logo Mercedes-Benz-nya itu juga ada pemanasnya, jadi kalau ketutup salju bisa cair tuh salju. Di sini nggak laku. Kalau berembun tuh bisa mungkin hilang embunnya. Di tol kehematannya itu kita lihat di kecepatan 80 coba. Karena masalah kehematan mobil ini nih agak-agak mengecewakan. Ini sayangnya satuannya dia nggak bisa diganti ya, kWh per 100 km ya, heran. Kalau di dalam kota, ketika dalam kota itu lancar, itu di 20, plus minus 20. Kalau macet banget bisa ke 30. Nah 20 km kWh per 100 km itu adalah 5 km per kWh. Jadi mobil ini sedikit lebih boros daripada Kia EV6 yang single motor 320 horsepower. Ini hanya 188. Agak kurang efisien mobilnya. Coba kalau kita ngelihat range ini, maksimum range mobil itu 448 km. Ya, WPTL, ya itulah. Speknya begitu. Nah, kalau di sini 209 km sisa baterai di 50%.
Ya mirip-mirip sih. Tapi intinya konsumsi energinya tuh agak-agak boros. Mungkin karena ini sasis frame-nya tidak didesain untuk electric car. Cuma kalau ngeliat kolongnya kok rapi, nggak ada yang nongol-nongol. Apa mungkin desain awal sasisnya GLB itu mungkin memang sudah didesain pakai baterai bawahnya. Pada saat kecepatan rendah itu ada suara UFO-nya di luar, cuma suara UFO-nya keren, kayak suara desingan. Kayaknya suara dari motor listrik beneran ya. Ada suara desingannya. Kalau dari dalam ini motor listriknya halus sekali, hampir tidak ada suaranya. Tapi kita coba ya motor listrik yang ini seberapa kencang. Kita set AC blower di 1. Astagfirullahaladzim, kena garis, masa dia ngerem? Dia kena garis ngerem. Matiin aja deh tuh. Kena garis nggak pakai sen ngerem. Kita lihat seberapa kencang. 0 ke 100 km per jam. 1, 2, 3. Kepada sport. Ada wheel spin dikit di depannya. Speknya 8,9 detik klaimnya. Aktualnya adalah 7,96 detik. Bener, lebih kenceng daripada seharusnya. Oke, 1, 2, 3. Wheel spin. Ini stability controlnya, traction controlnya ada loh, tapi masih wheel spin gitu. Nah, ini pasti lebih lambat. Nah, 8,44 dengan tanjakan 0,2% doang. Tapi tetap lebih kencang daripada klaimnya yang 8,9. Apakah kami suka mobil ini? Yes, kami suka mobil 7-seater karena keluarga kami keluarga besar. Kebanyakan orang-orang Indonesia suka mobil 7-seater, mau SUV, mau MPV, mau sedan, tahu-tahu 7-seater pasti suka karena bisa bawa mertua, anak yang banyak, pacar yang banyak gitu ya. Tapi masalahnya pada mobil ini, walaupun ini adalah 7-seater electric car paling murah di Indonesia, ini harganya 1,65 miliar. Kenapa segitu mahal? Ya karena ini adalah Mercedes-Benz, karena ini adalah mobil Eropa mewah, ini adalah mobil premium, merek premium. Interiornya aja keren gitu ya. Tapi kalau kami secara rasa, secara tenaga, secara mobil listrik, kami lebih suka yang mahalan dikit dengan merek Kia EV9. Itu kayaknya lebih worth it. Tapi kalau uang Anda di bawah 2 miliar ya cukup ini aja, bisa. Tapi 7-seaternya duduk belakang row ketiganya begitu ya. Itu mobil junior anak kami yang ke-5 mungkin ya karena dia gemuk, mungkin juga kesempitan di row ketiga ini. Tapi ada dan bisa didudukin manusia, bahkan manusia seperti kami yang full grown. Jadi overall nyetirnya oke, so-so. Harapan kami mobil 1,6 miliar nyetirnya lebih enak daripada ini. Tapi ini nyetirnya memang karena sistem listrik lebih enak daripada GLB biasa yang rasanya ada rasa garing mesin kecil dan spooling turbo yang agak terlambat. Dan ada getaran mesin, nggak ada getaran mesin sama sekali. Mobilnya jadi lebih berat, membuat jadi ada rasa lebih mahal, tapi tetap rasanya kurang 1,6 miliar. Overall, mengenai Mercedes-Benz EQB 250 merupakan pilihan yang tepat apabila Anda ingin mobil listrik tapi 7-seater dan uang Anda tidak berseri tapi pengennya yang paling murah. Karena ini merupakan mobil 7-seater yang sangat mahal sekali. Ya, memang ada teknologi EV-nya, tapi menurut kami masih bisa disempurnakan lagi. Memang tenaganya enak, suspensinya enak, tapi rasanya tidak sesuai dengan harganya. Walaupun ini electric car. Ya, electric car lebih mahal dari internal combustion engine. Cuma harganya itu jauh sekali dengan internal combustion engine. Coba bandingkan dengan harga GLB-nya. Jauh sekali.
Ya, mudah-mudahan saja laku karena kami lebih senang mobil listrik yang beredar di jalanan dibandingkan dengan mobil internal combustion karena polusi. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim otomobil tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobil Mobil dan Mes Mobil apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobilnews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.